Tahukah Anda bahwa sebuah pulau Indonesia pernah ditukarkan dengan pulau Manhattan, New York, Amerika Serikat, tepat 350 tahun lalu. Melalui perjanjian Breda, bangsa Belanda menguasai Pulau Run di Kepulauan Banda Maluku dari penjajah sebelumnya, bangsa Inggris. Rempah berupa palalah yang kemudian membuat pulau ini pernah masyhur dan menjadi rebutan dua bangsa besar di Eropa. Jika kini Manhattan, New York menjadi kota modern dan pusat keuangan dunia, bagaimana dengan kehidupan Pulau Run? Simak penelusuran Ferry Prihardi langsung dari Pulau Kaya Rempah. Berikut ini kami akan memperagakan cara-cara. Perjalanan yang saya lalui bak memutar waktu. Jalur Ambon menuju Kepulauan Banda di Kabupaten Maluku Tengah sudah menjadi jalur yang ramai pada abad pertengahan. Bangunan-bangunan tua di jalan ini menjadi saksi sejarah betapa banyaknya bangsa-bangsa yang pernah berada di Pulau Banda Neira ini. Di antaranya adalah bangsa-bangsa dari Asia, baik itu pedagang dari Tiongkok ataupun juga dari Jazirah Arab yang memang datang ke sini untuk berdagang rempah-rempah, ataupun juga bangsa-bangsa dari Eropa seperti Portugis, Inggris, dan juga Belanda yang memang datang ke sini tidak hanya untuk berdagang, tapi juga untuk menancapkan kekuasaan dan menjajah pulau yang kaya akan rempah-rempah ini. Tepat 350 tahun lalu, bangsa Belanda dan Inggris menyepakati pertukaran salah satu pulau di Kepulauan Banda dengan Pulau Manhattan di New York, Amerika Serikat. Tentu ada alasan mengapa Pulau Run begitu diperebutkan. Saya akan menelusuri seperti apa rupa Pulau Run yang pernah diperebutkan dua bangsa asing ini. Kalau pikiran Run sebenarnya dia selalu lihat kepada Inggris. Inggris itu musuhnya besar. Jika kita melihat sejarah begitu ya, 350 tahun yang lalu, pulau di Banda, salah satunya Pulau Run itu jadi rebutan begitu. Apa yang menyebabkan bangsa Eropa terutama Belanda memperebutkan Pulau Run? Sebenarnya 350 tahun yang lalu Pulau Run termasuk Kepulauan Banda sangat penting untuk Belanda, untuk Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Oleh karena itu produsen tunggal daripada pala. Menurut sejarawan Wimanuhutu yang kerap mengajar di Universitas Amsterdam, pala menjadi rempah yang memiliki beragam manfaat bagi kehidupan bangsa Eropa kala itu. Memangnya seberapa luas sih penggunaan rempah-rempah terutama pala pada saat itu? Pada saat itu sangat penting oleh karena dipergunakan bukan saja di dapur tetapi juga sebagai obat dan sebagai satu hal yang sebenarnya oleh karena cuma datang dari satu tempat, itu susah untuk didapat. Orang harus berlayar hampir 2 tahun bolak-balik untuk ke Indonesia untuk membeli dan membawa kembali. Yaitu harganya sangat tinggi, boleh dibilang sama dengan emas. Yaitu mereka ya mau mempertahankan pulau-pulau Banda. Belanda yang berambisi memonopoli pala rela menyerahkan Pulau New Amsterdam pada Inggris. Saat itu, wilayah yang kini bernama Manhattan belum begitu menguntungkan bagi negeri kincir angin. Apa yang kalau kita lihat pada saat itu, apa yang dibuat di New Amsterdam, New York itu orang petani, dan juga mereka memburu kulit dari binatang. Yaitu pada saat itu belum begitu penting, yaitu dirasa ya okelah, kita sudah kalah, Inggris sudah merebut. Pak Pulau Banda ya. Bapak Oke. Ferry dari Metro TV. Terima kasih. Iya. Saya lagi lihat lukisan-lukisan lama ini ya yang menceritakan bagaimana zaman keemasan Pulau Banda ya. Jika dahulu kekayaan rempah telah memasyhurkan nama Banda dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya ke seluruh dunia, apakah sejarah itu bisa berulang? Saya pun menjumpai Gubernur Maluku Said Assegaf untuk mempertanyakan sejumlah upayanya. Saya melihat ya, kenapa sampai bisa terjadi seperti begitu dalam catatan-catatan sejarah. Dulu kan belum ada kulkas ya, belum ada freezer. Sehingga ini merupakan bahan pengawetan ya untuk daging ya yang ada di
Amerika, yang ada di Eropa, ya cengkeh dan pala. Dan dulu harga 1 kilogram pala konon lebih mahal dari 1 kilogram emas. Ya karena itu Inggris dan Belanda itu mau menukar. Jadi memang seperti Bapak bilang tadi, zaman dulu pala itu lebih berharga daripada emas. Lebih banyak emas itu. Sehingga bangsa Belanda saat itu rela untuk menukarkan Pulau Run. Pulau Run Ya, dengan Manhattan. Karena itu saya berharap kita lagi bikin seminar internasional ya, perjanjian Breda. Saya ingin para ahli ya yang hadir di seminar ini bisa menggali lebih banyak dan diikuti dengan penelitian ya, research ya, kenapa di 350 tahun yang lalu itu begitu terkenal, apa masih bisa ya kita mengulangi sejarah itu. Pemprov Maluku menggelar Pesta Rakyat Banda pada 11 Oktober hingga 11 November lalu. Beragam acara untuk membangkitkan kembali ingatan dunia tentang sejarah dan kekayaan alam Banda pun dihadirkan. Termasuk fakta akan ketertinggalan Pulau Run jika dibanding Pulau Manhattan. Apa sih yang menyebabkan Pulau Run ya? Sekarang istilahnya sangat tertinggal jauh, dulu sangat dipuja-puja oleh bangsa Eropa, berharga lebih dari emas. Sekarang jika dibandingkan dengan New York berbeda 180 derajat begitu. Apa yang kita lihat bahwa Inggris pada akhir abad ke-18 memang berhasil untuk memusnahkan monopoli Belanda. Mereka bisa menanam pala dan juga cengkeh di tempat-tempat yang lain. Dengan itu memang hak tunggal Banda hilang, yaitu persaingan wilayah-wilayah produksi memang meningkat dengan akibat bahwa harga pala turun oleh karena ada beberapa sumber. Segenap sejarah yang saya dapatkan menjadi bekal untuk menggali situasi di Pulau Run kini. Bersama seorang warga setempat, saya menuju Pulau Run dari Pulau Naira dengan menggunakan kapal motor. Selama hampir 60 menit, laut dan langit biru nan luas menjadi pemandangan indah bagi siapapun yang mengarungi perairan Banda. Dan inilah Pulau Run yang pada tahun 1667 melalui perjanjian Breda ditukarkan dengan New Amsterdam atau Pulau Manhattan. Pulau Run ini kemudian menjadi milik Belanda, sementara Pulau Manhattan menjadi milik Inggris. Suasana kehidupan masyarakat Pulau Run hampir sama dengan pulau lainnya di Maluku. Masyarakatnya berprofesi sebagai petani rempah dan juga nelayan. Di sini, saya bertemu dengan salah satu warga yang memiliki kebun rempah. Halo Bapak, saya Ferry dari Metro TV Jakarta. Iya, Iya, Bapak ini lagi apa? Cek buah pala, kebun pala Bapak. iya. Iya, ini sudah matang memang. Ini sudah bisa diambil Oh ya? kalau dia sudah ini. Coba saya lihat seperti apa. Oh, jadi seperti ini buah pala. Saya boleh lihat, Pak? Iya, sudah merah. Sedangkan kalau masih muda, ininya masih putih, tidak merah dia. Ini sudah matang. Iya, itu sudah habis bisa diambil. Abdullah memiliki 2 hektar lahan pala dan cengkeh. Baginya, 2 jenis rempah ini bukan hanya bagian dari sejarah yang mendatangkan nenek moyang mereka ke sini, namun sumber mata pencaharian. Artinya di sini perkebunan pala itu memiliki arti yang sangat besar bagi Iya. masyarakat. Ini dia tidak mengenal rugi. Itu satu faktor dulu. Ibarat kita berdagang tidak mengenal rugi. Dan kita tidak mempunyai modal juga bisa. Karena sudah kita punya modal pohon. Dan pasti ada. Bukan seperti nelayan, kita pergi kebanyakan kosong, tidak ada ikan kawang. Ya. Atau kita pelihara hewan kebanyakan karena penyakit mati dia. Betul, betul. Jadi pengharapan lebih tinggi terhadap buah pala dan cengkeh ini. Baik bagian biji dan bunga pala memiliki nilai ekonomi. Namun Abdullah bercerita mengenai gejolak harga pala dari waktu ke waktu. Jadi buah pala ini yang dimanfaatkan apanya, Pak? Yang dijual? Yang dijualnya yang merah ini, Pak. Bunganya. Contoh, seperti ini. Ya. Yang ini termahal per kilo. Ini per kilonya berapa? 130.000 130.000. Ini bunganya bisa. bunganya. Buat apa saja memang bunga pala itu manfaatnya? Itu tidak tahu itu perusahaan di Eropa sana apa dia berbuat ini. Jadi pasarnya adalah Eropa. Di Eropa banyak Oke. diekspor ke sana. Baik, diekspor ke Iya. sana. Kalau bijinya, Nah, bijinya ini dijemur sampai kering baru diketuk.
Diketuk ini dibuang, ada bininya di dalam. Ada lagi. Ya. Harganya Itu sekarang 78 78.000 per kilo. per kilo. Oh, harga pala tertinggi yang pernah Bapak ingat berapa? Sudah pernah ya di tahun berapa itu sampai berapa? 90 90 yang bijinya ini. yang bijinya ini. Iya. Kalau bunganya ada Bunganya yang pernah sampai tertinggi. 135. Pulau Rune memiliki sekitar 2.000 penduduk dengan 400 kepala keluarga. Kini, ekonomi juga ditopang dengan sektor pariwisata seiring berdatangannya turis ke wilayah Kepulauan Banda termasuk Pulau Rune. Ketika melaut. Ketika musim panen, Panen. musim panen begitu. Oh baik. Jadi tidak mungkin ada warga di Pulau Rune ini yang tidak punya kebun. Wah, semuanya ada. Penduduk Pulau Rune yang hidup masih mengandalkan alam dan kehidupan Manhattan yang modern tentu merupakan dua hal yang berbeda. Saya pikir salah satu jalan itu memang pariwisata. Pariwisata budaya. Pasti wisatawan yang berminat untuk belajar tentang budaya dan sejarah mereka datang. Dan juga berdasarkan studi, mereka banyak kali mengeluarkan lebih uang daripada mereka yang hanya datang untuk main ke pantai atau selam. Jika dahulu masyhur akan rempahnya, maka kini kekayaan alam Kepulauan Banda bisa menjadi nilai tambah ikon pariwisatanya di mata dunia. Dengan menyaksikan segala potensi ini, harapan pun tercipta bahwa pulau ini mampu mengulang kembali kejayaannya. Kami sudah mengusulkan untuk kawasan Pulau Banda ini dijadikan kawasan ekonomi khusus. Ya, cantik ya budayanya, sejarahnya, kekayaan laut, ya, potensi tuna, ikan tuna terbesar dunia tuh ada di sini. Kedalaman laut 7,8 km. Ini laut terdalam di Laut Indonesia. terdalam di Indonesia nomor 2 di dunia. Ya, ini luar biasa. Karena itu saya minta kepada masyarakat Banda, ya, mereka mungkin karena setiap hari tinggal merasa biasa-biasa, tapi orang luar yang datang kan merasakan hal yang luar biasa. Berjaga di garis terdepan huru hara. 360 segera kembali.